Praktikum 2. Pemeriksaan tanda-tanda vital tubuh. Tujuan praktikum pemeriksaan tanda-tanda vital tubuh. 1. Mahasiswa mampu menilai sistem kardiovaskular manusia. 2. Mahasiswa mampu untuk menilai keseimbangan suhu tubuh untuk membantu menentukan diagnosis dini. 3. Mahasiswa mampu menilai frekuensi pernafasan, irama, kedalaman, dan tipe atau pola pernafasan. 4. Untuk mengetahui sistem fungsi pernafasan yang terdiri dari mempertahankan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam paru dan pengaturan keseimbangan asam basa. 5. Mahasiswa mampu untuk menilai status gizi. Menurut Potter dan Paris 1997, perubahan fungsi tubuh seringkali tercermin pada suhu, denyut nadi, pernafasan, dan tekanan darah. Setiap perubahan yang berbeda dengan keadaan normal dianggap sebagai indikasi yang penting mengenai keadaan normal kesehatan seseorang. Karena itu, keempat komponen ini disebut tanda-tanda vital. Pemeriksaan tanda-tanda merupakan cara yang tepat dan efisien dalam memantau kondisi kesehatan atau mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi respon terhadap intervensi yang diberikan. Mengukur tekanan darah. Kerja jantung dapat dilihat melalui tekanan darah. Tekanan darah terdiri atas tekanan sistolik atau pembilang, yaitu tekanan tertinggi pada dinding arteri yang terjadi ketika bilik kiri jantung menyemprotkan darah melalui katup aorta yang terbuka ke dalam aorta. Dan tekanan diastolik atau penyebut, yaitu tekanan yang minimal terhadap dinding arteri setiap waktu. Pemeriksaan suhu tubuh atau aksila. Menurut Potter dan Perry, suhu tubuh rata-rata untuk orang dewasa adalah suhu oral 30 derajat Celcius, suhu rektal 37,5 derajat Celcius, dan suhu aksila 36,7 derajat Celcius. Menghitung pernafasan. Bernafas adalah tindakan mengambil oksigen oleh tubuh atau inspirasi dan tindakan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh atau ekspirasi. Secara normal, orang dewasa sehat bernafas kira-kira 16-20 kali per menit, sementara bayi dan anak kecil bernafas cepat daripada orang dewasa. Menghitung nadi. Denyut nadi merupakan dorongan atau ketukan yang diakibatkan oleh mengembangnya aorta yang menghasilkan gelombang pada dinding aorta. Ada banyak sebab terjadinya perubahan kecepatan denyut jantung. Kecepatan denyut bereaksi terhadap rangsangan yang ditimbulkan oleh sistem saraf dan parasimpatis. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Berat badan merupakan ukuran yang lazim atau sering dipakai untuk menilai suatu keadaan gizi manusia. Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. Alat dan bahan pada praktikum 2. 1. Tensimeter, 2. Stetoskop, 3. Gelas larutan sabun, 4. Arloji gam stopwatch, 5. Timbangan berat badan, 6. Pengukur tinggi badan, 8. Buku catatan tinggi badan, dan cara kerja mengukur tekanan darah. Pertama, beritahu dan jelaskan pada pasien tindakan yang akan dilakukan. Siapkan alat dan bahan secara ergonomis. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Keringkan dengan handuk bersih. Atur posisi pasien senyaman mungkin. Buka lengan baju atau gulung ke atas. Letakkan lengan atas sejajar dengan jantung dengan cara diganjal bantal atau buku. Telapak tangan menghadap ke atas, pastikan lengan atas terbebas dari pakaian agar pengukuran lebih akurat. Lakukan palpasi arteri brachial menggunakan 2 ujung jari untuk merasakan denyut kuat di bagian depan siku. Pasang manset. Letakkan manset kurang lebih 2,5 cm di atas arteri tersebut. Pasang manset melingkari lengan atas tersebut dan kaitkan ujungnya. Letakkan manometer sejajar dengan mata pemeriksa agar pemeriksaan lebih akurat. Pasang stetoskop dengan meletakkan bel atau diafragma dari stetoskop di atas arteri brachial untuk mendapatkan suara yang maksimal. Tutup katup dengan mengunci sampai rapat, lalu pompa bola manometer sampai 30 mm Hg di atas tekanan sistolik. Buka katup untuk mengeluarkan udara. Apabila penurunan air raksa terlalu cepat atau terlalu lambat dapat mengakibatkan hasil yang tidak akurat. Buka manset dari lengan pasien. Beritahukan hasil pemeriksaan kepada pasien. Rapikan pasien, kemudian bereskan alat. Cuci tangan, keringkan dengan handuk. Terakhir, lakukan dokumentasi tindakan yang telah dilakukan. Cara kerja pemeriksaan suhu tubuh. Yang pertama, lakukan cuci tangan hingga bersih. Yang kedua, sarung tangan jika perlu.
Yang ketiga, jelaskan prosedur kepada pasien. Keempat, atur posisi pasien. Kelima, tentukan letak aksila dan bersihkan daerah aksila menggunakan tisu. Keenam, turunkan suhu termometer di bawah 34-35 derajat Celcius. 7. Letakkan telapak tangan pada daerah aksila dengan lengan pasien dilipatkan ke dada. 8. Setelah 3-10 menit, termometer diangkat dan dibaca hasilnya. 9. Catat hasil pengukuran suhu tubuh. 10. Bersihkan termometer dengan kertas tisu. 11. Cuci dengan air sabun dan disinfektan. Bilas dengan air bersih lalu keringkan. Kerja menghitung pernapasan. 1. Cuci tangan dan jelaskan prosedur pada pasien. 2. Atur posisi pasien dapat dengan posisi tidur terlentang. 3. Hitung frekuensi dan irama pernapasan. 4. Catat hasil dan setelah itu cuci tangan. Menghitung nadi. 1. Cuci tangan dan jelaskan prosedur pada pasien. 2. Letakkan kedua tangan di sisi tubuh. 3. Tentukan letak arteri atau denyut nadi yang akan dihitung. 4. Periksa denyut nadi dengan ujung jari. Tentukan frekuensinya, jumlah denyut nadi per menit dan irama. 5. Cuci tangan dan catat hasil perhitungan nadi. Cara kerja menimbang badan. Siapkan timbangan dan jelaskan tindakan yang akan dilakukan. Atur rasio timbangan di angka 0. Bantu pasien naik ke timbangan dan lihat hasil timbangan. Lalu catat hasil timbangan. Cara kerja mengukur tinggi badan. Jelaskan tindakan yang akan dilakukan. Bantu pasien untuk berdiri tegak, badan menempel ke dinding dan pandangan lurus ke depan. Ukur tinggi badan dengan menarik pengukur hingga tepat menempel di kepala. Lihat dan catat hasil tinggi badan.